Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiawati Lamusu dengan NIM 1514265. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, video ini saya buat dengan tujuan untuk mempresentasikan tentang RPP yang telah saya buat, yang dimana saya mengambil tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tema dan subtema ini terdapat pada kelas 3 semester 1, yaitu pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pada tema kali ini saya mengambil KD 3.8, yaitu mengidentifikasi pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, dari KD ini lahirlah indikator yaitu 3.8.1, di mana membaca informasi yang terdapat dalam isi dongeng dengan tepat. Yang kedua, 3.8.2, mengidentifikasi pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Dan yang 3.8.3, yaitu menyajikan isi pesan dari dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Nah, ketiga indikator ini pada 3.8.1 yaitu memuat C1, sedangkan 3.8.2 yaitu C2, dan 3.8.3 indikator ini yaitu adalah C5. Nah, sekarang kita masuk pada psikomotorik yaitu 4.8, di mana 4.8 ini sendiri yaitu memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, pada KD ini melahirkan dua indikator yaitu 4.8.1, mengidentifikasi isi dongeng yang terdapat pada papan dongeng. Dan yang kedua, 4.8.2, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, pada indikator 4.8.1 yaitu itu terdapat pada P2, sedangkan 4.8.2 itu terdapat pada P6. Setelah tadi dari KD yang melahirkan indikator, selanjutnya kita sampai pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, di mana setelah mengidentifikasi, siswa mampu membaca informasi yang terdapat dalam dongeng dan siswa mampu menyajikan isi pesan dari dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan yang kedua, di mana setelah mengidentifikasi teks dongeng, siswa mampu memeragakan pesan dan dongeng siswa mampu memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, materi pada pembelajaran sendiri yaitu teks dongeng. Jadi, pendekatan kali ini yaitu pendekatan saintifik, strategi yaitu cooperative learning, teknik yaitu example non-example, sedangkan metode yaitu permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Tentunya kegiatan pembelajaran kita mulai dengan kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan 5-7 menit, di mana kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, di mana guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa, di mana siswa itu diminta membaca doa, yaitu siswa yang paling pertama datang atau paling awal datang, di mana itu menghargai kedisiplinan dari peserta didik atau siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkan bagi tercapainya cita-cita dari setiap siswa itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional, lalu guru memberikan penguatan tentang menanamkan semangat nasionalisme. Lalu selanjutnya ada pembiasaan membaca yang memang sering dilakukan. Membaca atau menulis itu bisa dilakukan di awal ini ataupun tidak. Nah, selanjutnya ada tanya jawab mengenai buku yang telah mereka baca. Lalu selanjutnya guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu.
juga menginformasikan tujuan dari pembelajaran, dan juga yang terakhir guru melakukan apersepsi dengan melakukan salah satu kegiatan yaitu tanya jawab, di mana mengulas kembali tentang beberapa hal yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa, di mana hal ini bisa kita lakukan dengan pembagian kelompok kecil dengan terdiri dari 5 siswa yang dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa pada kelas tersebut. Nah, yang kedua yaitu dalam tiap kelompok ada satu siswa yang bertugas untuk mewakili teman-temannya memilih dongeng di papan dongeng. Nah, pada bagian inilah saya akan memperkenalkan media pembelajaran saya kepada anak-anak dan kepada kita semua, yaitu medianya itu papan dongeng. Nah, jadi ini adalah media yang telah saya buat, di mana papan dongeng ini sendiri merupakan papan yang berisi beberapa dongeng yang dapat kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Jadi di papan dongeng ini saya membuat setiap amplop. Jadi setiap amplop ini berisi dongeng-dongeng yang berbeda, yang nantinya bisa kita isi entah itu dongeng dalam bidang hewan atau manusia, yang nantinya bisa kita percantik dengan gambar-gambar. Jadi misalnya pada amplop pertama itu ada cerita tentang si kancil dan kura-kura, maka kita bisa menempelkan si kancil dan kura-kura pada logo-logo di media ini, yang nantinya dapat siswa pilih sesuai. Jadi kita tempelkan logonya itu sesuai dengan cerita yang ada di dalamnya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kan setelah siswa memilih salah satu orang untuk memilih dongeng di depan, kemudian siswa dalam kelompok itu membaca dongeng yang sudah dipilih. Jadi perwakilan dari setiap siswa itu akan memilih dongeng apa yang akan mereka pilih. Jadi misalnya dalam 5 kelompok, jadi satu orang siswa maju mewakili teman-temannya untuk memilih dongeng. Misalnya ia ingin memilih amplop pertama atau amplop kedua, amplop ketiga atau amplop keempat ataupun amplop kelima. Nanti di dalam amplop ini sudah terisi cerita dongeng yang siap untuk mereka bahas di dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya setelah siswa kemudian membaca dongeng yang sudah mereka pilih, siswa secara berkelompok mengidentifikasi pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut. Kemudian siswa diminta menyelesaikan hasil diskusinya, menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi setelah mengidentifikasi pesan moral yang terdapat pada dongeng tersebut, siswa diminta untuk menyajikan hal tersebut di depan kelas. Nah, setelah siswa menyajikan hasil diskusinya di depan kelas, selanjutnya siswa diminta mengidentifikasi kembali cerita dongeng yang telah dipilih dalam papan dongeng agar lebih dipahami lagi. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk memeragakan pesan dalam dongeng di depan kelas sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, peragaan yang memeragakan pesan dalam dongeng yang saya maksud itu seperti contohnya dalam cerita kancil dan juga buaya, di mana kancil itu sangat cerdik dan juga tentunya saling tolong menolong. Jadi siswa itu memeragakan kenapa kita harus saling tolong menolong antara makhluk sosial atau untuk teman-temannya. Jadi itu mengajarkan kepada siswa tentang rasa kerjasama dan juga hidup rukun dan dalam lingkungan sosial. Jadi tiap dongeng itu memiliki pesan-pesan yang berbeda. Nah, selanjutnya setelah siswa melakukan peragaan, guru memberikan apresiasi pada siswa yang berani maju di depan kelas. Jadi hal ini bisa diapresiasi entah itu memberikan hadiah atau beberapa cenderamata lainnya. Lalu yang terakhir, guru menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan membantu siswa memahami pesan moral dari setiap dongeng yang ada di papan dongeng tersebut. Jadi guru memperbaiki kembali dengan pesan moral yang telah disampaikan siswa dengan pada kegiatan menyimpulkan.
Nah, kegiatan penutup yaitu guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Entah itu menanyakan apa saja yang sudah mereka pelajari hari ini, apa kegiatan yang paling mereka sukai, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut, bagaimana cara mereka mendapatkan informasi tersebut, dan juga pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan maupun tulisan sesuai dengan keinginan guru tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan toleransi, dan ditutup dengan salam dan doa, yaitu penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Pada penilaian tersebut, hasil pembelajaran satu hari itu, guru akan mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dari hasil penilaian yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi, unjuk kerja atau hasil karya di depan kelas. Pada penilaian pengetahuan, guru dapat memberikannya pada bagaimana siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi itu bisa diberikan skor oleh guru. Sedangkan untuk penilaian keterampilan itu dapat dilakukan pada penilaian observasi, yaitu instrumen observasi itu menceritakan pesan moral yang ada pada dongeng. Nah, penilaian itu dilakukan oleh teman sejawat. Jadi penilaian ini dilakukan kepada teman yang menilai siswa tersebut. Jadi mereka saling menilai. Nah, pada penilaian itu ada pertanyaan apakah siswa itu berbicara dengan lancar atau terbata-bata, atau selalu melakukan kontak mata dengan seluruh anggota kelompoknya atau tidak, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sumber dan media yaitu terdapat pada buku pedoman guru tema 2 kelas 3 dan buku siswa tema 2 kelas 3, yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2018 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu teks dongeng. Sekian pemaparan dari saya dan juga perkenalan untuk media pembelajaran saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.